ayat 55. Siapa yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka Allah menjadikan dia penguasa-penguasa di muka bumi. Video yang lalu saya membahas kalau kita ingin hidup di atas rata-rata di zaman sekarang, maka tidak cukup untuk mengikuti gaya rata-rata. Maka sebenarnya Quran sudah mengajarkan kita di surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-116, ya kan? Janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka pasti dia akan menyesatkanmu. Kalau orang rata-rata, ya kan, ketika seruan azan memanggil, sibuk mengutamakan katanya klien, katanya ada cuan, katanya ada bos. Tapi Quran mengajarkan di surah An-Nur ayat ke-37, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dengan mengingat Allah. Kalau orang rata-rata melihat kalau punya uang diputar, diinvestasikan, ditabung, disimpan, maka Quran mengajarkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, surah Ali Imran ayat ke-92. Kalau orang rata-rata, ya kan, bisa makan dengan enak, nyaman, tapi orang yang pemenang, ya kan, dia melakukan puasa. Itulah Islam. Dari awal sudah dikasih bocoran buat yang menang. Jangan jadi manusia rata-rata, kawan-kawan. Nah, berangkat dari sini, teman-teman yang dirahmati Allah, akal itu hampir berbanding terbalik dengan iman. Kalau akal menjelaskan, disakiti, dizolimi, balas, ya kan, laporkan, tuntut balik. Kalau iman di surah Al-Maidah ayat 45, maafkan dia. Ketika engkau melepaskan kisosnya, maka itu lebih baik untukmu, bahkan dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, inilah yang membuat banyak orang akhirnya lebih banyak yang tidak bahagia ketimbang yang bahagia, menjadikan kecerdasan sebagai tuntunan untuk dia mengambil keputusan hidup. Hanya sedikit orang yang betul-betul menempatkan iman yang diberikan Allah, meyakini Allah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kalau bahkan di level tertentu pun, ya kan, sebagaimana orang yang cerdas seperti Nabi Musa diuji dengan iman. Di mana ditunjukkan Musa diuji dengan Khidir. Di saat itu Musa diperjalankan, di surah Al-Kahfi diceritakan Musa menumpangi sebuah perahu bersama Nabi Khidir. Di saat setelah sampai harusnya bayar apresiasi, ternyata sama Nabi Khidir itu perahu dibolongkan. Dan Nabi Musa marah, kenapa engkau bolongkan perahu ini? Ya kan, bukankah kita menzalimi? Maka Nabi Khidir bilang, kau ini tidak akan sabar, kau tidak tahu. Ternyata Nabi Khidir diberi satu keilmuan sama Allah, keilmuan di balik tabir, keilmuan bisa melihat peristiwa setelah itu. Ya kan, belum paham Musa, jalan lagi. Akhirnya sampai di satu tempat lebih dekat, di suatu lokasi, melihat seorang anak, ya kan, malah dibunuh sama Khidir. Makin kesal Musa, kenapa kau bunuh? Tidak boleh membunuh. Begitulah dan secara realitas benar tidak boleh membunuh. Akhirnya kata Khidir, kau tidak tahu sesuatu. Sampai masuk ke tengah kota, mereka kelaparan, malah kerja, malah sibuk bertukang mendirikan bangunan. Barulah Nabi Khidir bercerita bahwasanya kalau kapal tadi tidak dibolongkan, maka si tukang perahu ini akan menemui perompak, bajak laut, dan dia pasti justru terancam kondisinya. Kalau anak tadi tidak dibunuh, maka anak itulah yang menjadi wasilah orang tuanya masuk neraka. Dan kalau rumah tadi tidak dibangunkan, maka kita kehilangan amal soleh kan di rumah tadi, nanti lahir banyak orang soleh. Nah, maka teman-teman rahmati Allah, berdasarkan data-data ini, cerita ini, komparasi ini, penting rasanya menempatkan iman di atas ilmu. Percaya aja dulu, ikuti saja dulu. Sebagaimana Rasulullah, alhamdulillah, didampingi Jibril untuk mendownload iman. Sahabat didampingi Rasulullah. Nah, buat kawan-kawan yang sedang hijrah, yang sudah merasa kok aku sudah menjalankan seluruh keilmuanku, sudah merasa mengeluarkan seluruh tenagaku, tapi kok sampai detik ini juga belum merasakan kebaikan, kok hidupku belum baik-baik. Nah, maka teman-teman, jawabannya sangat sederhana. Guru saya mengatakan, kalaulah
kita ini sudah berupaya merancang hidup kita, tidak juga benar-benar hidup kita ini, belum juga bahagia-bahagia, maka serahkanlah sama sang pemilik kehidupan. Kalau ada teman nulis status tuh, aku sudah lelah mengatur hidupku, tidak juga benar-benar, maka aku serahkanlah kepada Engkau ya Allah. Nah, di Quran Allah sebutkan, Allah tidak pernah punya niatan untuk menzalimi hambanya kawan-kawan. Selalu endingnya buat yang ikut aturan, Allah hadiahkan surga. Nah, maka penting mulai hari ini men-switching, menempatkan iman di atas ilmu. Iman dulu, percaya. Bukan berarti ilmu tidak penting. Ingat ya, iman di atas ilmu. Iman dulu yang dikejar, yakin kepada Allah karena Dia mengatur alam semesta ini. Nanti Allah yang akan menggiring, Allah yang akan mengarahkan, Allah yang akan menunjukkan jalannya. Oh, kayaknya seperti yang saya alamin kawan-kawan. Saya sudah cukup banyak melewati bisnis bank. Ya, kalau di rata-rata kan saya pernah jualan emping, saya pernah jualan sepatu, saya pernah jualan makanan, saya pernah jual minuman, saya pernah jualan bubur, saya pernah buka warnet, saya pernah jadi buka usaha laundry, cucian motor, saya pernah jadi jasa pendidikan, saya pernah buka e-kos, banyak sekali. Dulu ketika membuka itu tuh kepada Allah tuh cuma formalitas. Ya Allah mudahkan ya. Artinya laporan, bukan minta arahan. Itu hal yang berbeda. Kalau minta arahan maka kejar Allahnya dulu. Ya kan, minta petunjuk sama Allah, nanti Allah yang akan arahkan. Tapi kalau laporan kayak tadi itu udah jalan buat laporan, ya kan? Itu dua hal yang berbeda kawan-kawan. Dan begitu saya mulai merubahnya, saya mulai dekat dulu kepada Allah, ngejar Allah, mendatangi Allah dari berbagai macam pintu, pintu sholat malam, pintu Quran, pintu sholat subuh, pintu bersedekah, pintu ngurus anak yatim. Dan saya minta Allah tunjukkan jalannya. Jalan, silaturahmi terjadi sebuah peluang rezeki, dijalankan akhirnya mendatangkan keuntungan. Begitulah yang saya rasakan hari ini. Kalau dulu butuh tenaga, butuh effort yang luar biasa, saya betul-betul mengandalkan kemampuan saya, mengandalkan kemampuan tenaga untuk hanya mencetak pundi-pundi rupiah. Dan ternyata dapat, tapi capek juga, lelah juga. Begitu saya menempatkan iman di atas ilmu, dan dengan satu kata kunci, ada gurunya, ada kalau dalam bahasa multi level marketing, ada upline-nya, ada tour guide-nya. Maka atas izin Allah hari ini, ya kayaknya energi yang saya keluarkan tidak secapek dulu kawan-kawan, tidak selelah dulu, tapi hasil yang Allah titipkan, Masya Allah. Hari ini bisa keliling Indonesia, every single week, setiap weekend, bisa Allah izinkan punya saudara-saudara seluruh tanah air, bisa wisata kuliner, gonta-ganti hotel yang difasilitasi, banyak sekali buat Allah. Benarlah janji Allah di surah 24 ayat 55. Siapa yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka Allah menjadikan dia penguasa-penguasa di muka bumi. Artinya banyak kenikmatan rezeki yang diberi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah bukakan jalan-jalan keluarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Wa batagu ilaihi wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilillah. Ya kan? Sungguh-sungguhlah di jalan Allah, berkorbanlah. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi sesuatu di luar akal dan tenaga kita meraihnya, maka gunakanlah sekali jalan keberuntungan. Semoga teman-teman dimudahkan untuk mempraktekannya. Semoga keberuntungan senantiasa membersamai kehidupan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.